Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang cahaya merambat lurus menggunakan dengan senter. Kami akan menunjukkan eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Alat dan bahan: senter, 2 kardus bekas, dan 3 styrofoam. Eksperimen 1. Kami akan menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke kardus. Apa terus dijelaskan? Apa hasilnya? 2. Kami akan mengamati bahwa cahaya senter membentuk garis lurus ke kardus. 3. Kami menggeser senter ke kiri dan ke kanan dan mengamati bahwa cahaya senter tetap membentuk garis lurus. Hasil eksperimen. Dari eksperimen ini kita dapat melihat bahwa cahaya senter merambat lurus ke kardus ini, membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: cahaya matahari melewati jendela rumah. Ada yang mau nanya? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok rabbit? Apakah sudah cukup? Oke, kalau nggak ada Pak Guru yang bertanya, ya. Mengapa di saat senter tersebut tidak melalui lubang, ya, itu tidak dapat cahayanya tidak ada di sebelah sana? Karena tidak ada cahaya yang masuk melalui apa? Melalui celah. Oke, terima kasih. Kesimpulan, atas perhatian teman-teman, eksperimen sederhana ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus sampai sekarang hingga. Oke, tutup. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Hius akan mempraktekkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa teruraikan. Alat membuatnya yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah senter, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah cermin, dan yang kelima adalah piring. Mari kita langsung saja ke poin. Pertama, isilah air ke dalam piring. Kedua, letakkan cermin ke dalam piring dan beri penerangan cermin. Yang keempat, letakkan kertas HVS di depan cermin. Yang kelima, arahkan cermin ke depan kertas HVS. Oleh karena itu, pantulan cahaya yang terurai mengenai kertas dan bisa terlihat dengan jelas. Bentuknya seperti pelangi, ya. Nah, omong-omong tentang pelangi terbuat oleh salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa teruraikan. Nah, kenapa cahaya bisa teruraikan? Cahaya bisa teruraikan karena perbedaan indeks bias cahaya pada beragam warna. Ketika cahaya melewati suatu medium seperti air ataupun percuma, semua cahaya itu akan dibelokkan ke sudut yang sedikit berbeda. Nah, pembelokan sudut itulah yang membuat cahaya putih berubah menjadi spektrum pelangi. Nah, apakah ada yang pengen ditanyakan? Ya. Selain kertas, Pelangi ada apa saja? Pelangi bisa pakai sabun piring, ya, bisa pakai
Oke, tugas saya ya itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Rizka mau nanya? Kelompok Jani ada yang mau nanya? Cukup? Iya. Berapa? Prisma. Bagaimana dengan Prisma? Bisa nggak? Bisa. Prisma bisa. Di sini tidak dipraktekkan. Memang tidak dipraktekkan, tapi bisa. Ada lagi? Oke, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pondok Sajai. Hari ini saya akan mempresentasikan sifat cahaya yang dibiaskan. Tungguinnya. Ngagetin itu. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah gelas berisi air putih. Air bening. Oh iya, air bening. Pada saat kita menaruh sendok di dalam sebuah gelas yang berisi sebuah air, sendok akan membelok atau kita sebut saja dibiaskan. Mengapa? Karena cahaya melewati air dan udara mengalami pembiasan. Pembiasan terjadi karena cahaya merambat dengan kecepatan berbeda pada media yang berbeda. Ketika cahaya dari sendok memasuki air, kemudian keluar ke udara, arahnya akan berubah sehingga menciptakan ilusi bahwa sendok bengkok. Maka dari itu tidak usah khawatir kalau dapat bengkok. Salah, bukan dapat bengkok. Sendoknya yang bengkok. Karena itu adalah sifat cahaya. Terima kasih atas waktu dan ruangnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, jangan diam saja. Mungkin kelompok Hiu ada yang mau ditanyakan? Orangnya mau nanya? Oke, Pak Guru nanya. Sederhana aja pertanyaannya, sama seperti yang tadi. Kalau memang benda dimasukkan air pada saat terkena cahaya dia akan dibiaskan, ya, pada saat terkena cahaya akan dibiaskan. Lalu kenapa di saat kita ingin berenang dari atas kelihatan tuh kok sepertinya lantainya tuh pendek? Nah, lantainya tuh pendek, ya kan? Pendek. Pada saat kita dari atas nih pendek. Tapi setelah kita masuk ke dalam, loh ternyata dalam ya. Nah, itu mengapa? Coba dijelaskan. Karena hasil dari biasan cahaya dari matahari di atas pada air di bawah yang menghasilkan sebuah ilusi yang berbeda. Oke, sip. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang bayangan. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman kami dari kelompok ingin memperkenalkan sebuah fenomena alam yang sering kita lihat pahami secara mendalam, yaitu bayangan. Presentasi ini akan membahas pengertian bayangan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta beberapa fenomena terkait. Sekarang kita praktekkan terlebih dahulu. Bahan-bahannya adalah senter dan bahan-bahan yang ingin kita jadikan ada bayangannya. Senternya kita nyalakan dan kita arahkan kepada benda-benda yang ada yang bisa terhalang. Nah, kita lihat di sini senternya tidak bisa melewati barang-barang karena terhalang oleh objek-objek yang tidak ada celahnya dan terjadilah bayangan yang gelap. Satu, pengertian bayangan. Bayangan adalah area gelap yang terbentuk ketika sebuah objek menghalangi cahaya. Cahaya bergerak dalam garis lurus dan ketika terhalang oleh suatu objek, cahaya tidak dapat melihat objek sehingga menciptakan area gelap di belakangnya. Seperti contoh yang tadi. Bayangan memiliki bentuk mirip dengan objek-objek yang menghalangi cahaya, namun ukurannya bisa berbeda. Terhalang pada objek, antara objek dan sumber cahaya. Cahaya serta jarak antara objek permukaan tempat bayangan terbentuk. Jenis
bayangan. Ada bayangan nyata, bayangan maya. Sifat bayangan ada banyak, terbalik, diperbesar atau diperkecil, tegak, nyata, atau maya. Contoh fenomena bayangan. Bayangan pada cermin, datar saat kita bercermin. 3. Fenomena terkait bayangan. 1. Gerhana. 2. Bayangan pada lukisan. 3. Bayangan pada fotografi. 4. Bayangan pada bersikap periskop dan teropong. Kesimpulan, bayangan adalah fenomena optik yang menarik dan penting dalam kehidupan kita. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya? Apa? Cahaya bagi kehidupan. Cahaya adalah suatu energi yang bisa menerangi hidup kita, seperti lampu bisa menerangi gedung-gedung yang gelap. Terus, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Bapak apa ingin bertanya, Pak? Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, mudah saja pertanyaannya. Kalau tadi sudah disebutkan cahaya bisa menampilkan bayangan yang berbentuk objek, gitu kan ya? Apakah objek yang transparan bisa menghasilkan bayangan? Oh, tentu tidak, karena masih ada celah yang bisa menembus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, sekian dari kami kelompok Tiruy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Diamond akan praktek cahaya bisa menembus benda bening. Alatnya, Bahan-bahannya senter, kaca bening, dan kaca biasa. ya. Perhatikan. Dijelaskan. Contoh, kaca bening bisa menembus senter, bisa menembus sedangkan kaca biasa tidak bisa menembus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bedanya kalau benda bening cahaya bisa menembus, kalau benda transparan Benda putih dan transparan. cahaya tidak bisa menembus. Bagaimana, Agra? Sudah cukup? Sudah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Black Medan akan menampilkan cahaya menembus. Alatnya ada kaca dan senter. Jadi cahaya senter ketika bertemu dengan kaca itu akan memantulkan kembali cahaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bilang ada yang Ada yang mau bertanya? Apa ya? ya dari kelompok sini. Kenapa cahaya kalau dipantulkan ke kaca bisa Suaranya kencang. kenapa kalau senternya dimasukin kacanya bisa mantul benda lain? Karena kaca memiliki dua arah. Ada yang mau nanya lagi yang lain?
Kalau sudah ditutup.